Welcome back to Dua Sisi with a special program Niluni Talks with me, Nita Prada. So, hari ini itu episode pertama dari Niluni Talks, program spesial dari Dua Sisi yang membicarakan dan berbicara tentang perempuan dan anak. Nah, jadi yang sering kita dengar belakangan ini itu ada banyak istilah yang mengatakan di sosial media itu sesat logika. Tapi banyak juga kita dengar tentang sesat patriarki, di mana banyak yang mempertanyakan apakah wanita itu hanya perempuan itu hanya dilahirkan hanya sebagai pelengkap atau mampu mengambil sikap atau bagaimana. Nah, karena dalam adat Bali, lebih tepatnya kita itu ada di sistem kekerabatan patrilineal, yang mana di sini garis keturunan itu ada di pihak laki-laki dan perempuan biasanya akan mengikuti suami. Namun belakangan karena Ibu Raden Ajeng Kartini datang dengan emansipasinya, jadi ada banyak stigma, ada banyak hal yang mengakibatkan emansipasinya sudah bergeser. Nah, saat ini di special episode pertama ini saya kedatangan perempuan yang sangat luar biasa. Terus terang ini saya agak sedikit grogi. Tadi saya sempat bilang sama Liong, saya grogi banget nih soalnya ibu yang satu ini adalah role model saya, inspirasi saya dalam membicarakan tentang dan dalam mempelajari tentang bagaimana perempuan di Bali. Seperti apa sih kita sebagai perempuan di Bali. Bintang tamu saya kali ini saya perkenalkan salah satu akademisi dan juga penggiat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya izin sambil baca, Bu, karena namanya panjang sekali. Dr. Anak Agung Ayu Ngurah-Tini Rusmini Gorda, sarjana hukum, magister manajemen, dan magister hukum. Selamat datang, Ibu cantik sekali hari ini. Ibu pertama kali datang itu saya baru lihat tuh kayak elegan itu masih terlihat dari beberapa kali saya ketemu sama Ibu. Kayaknya elegan dan classy itu adalah diksi yang paling tepat untuk menggambarkan seorang Ibu Gung Tini Gorda, atau saya lebih akrab nyapa Bu Gung. Dan satu lagi, kalau kata Bu Gung kemarin saya sempat diskusi ya, sempat nanya, Bu Gung nih kita undang ke podcast ya, gitu, kita ngobrolin juga, kita discuss gitu masalah perempuan Bali. Bu Gung bilang, kalau nggak ada laki-laki nggak seru ngomongin perempuan Bali. Jadi kita invite juga saat ini salah satu akademisi dari Universitas Negeri di Bali sudah hadir bersama kita, Bapak Igede Pase Pramana, sarjana hukum, magister hukum. Selamat datang, Bapak. Jadi tolong jangan merasa terintimidasi. 2 lawan 1. 2 lawan 1. Tapi Pak, satu suara perempuan itu menggambarkan 10 perempuan. Iya, jadi ini 20 lawan 1. Jadi pastikan nanti Bapak pulangnya baik-baik saja, apalagi pintu dikunci ya, Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Ibu Gung, Pak Pase. Terima kasih atas waktunya sudah hadir ya. Jadi sekali ini kita akan bahas sedikit pembahasan yang sangat-sangat seksi. Bisa dibilang ini sangat seksi saat ini. Karena apa? Karena mungkin untuk beberapa masyarakat di Bali, khususnya 80% atau 50% di generasi sekarang, bisa kita bilang mereka sudah maju. Mereka sudah berani menyuarakan pendapat, mereka sudah berani untuk mengambil sikap. Itu pun juga didukung oleh lingkungan. Lingkungan, ibu yang membesarkan, orang tua yang membesarkan. Jadi mereka dididik untuk menjadi perempuan yang berani untuk mengambil sikap dan posisi, dan mereka di empowerment istilahnya kalau sekarang woman empowerment. Nah, tapi di satu sisi kita lagi di Bali nih, di mana sistem patrilineal itu sangat kuat sekali. Kalau saya setuju dengan Bu Gung. Saya lebih senang menyebutnya patrilineal instead of patriarki. Karena patriarki itu kayak lebih serem. Betul, lebih serem. Itu sebenarnya sistem kekuasaan aja gitu kan ya. Sedangkan kita menghormati sekali sistem kekerabatan yang kita miliki ini gitu. Nah, jadi sekarang muncul pertanyaan dari beberapa monolog yang pernah saya share tentang bagaimana kita positioning kita sebagai perempuan Bali khususnya, itu banyak banget yang bertanya tentang sistem patrilineal ini digambarkan seperti apa sih untuk perempuan sejak lahir gitu. Kenapa perempuan itu dapatnya kayak tanggung jawab aja, kayak dari lahir udah disuruh A B C D, sedangkan laki-laki itu kayak dirajakan gitu istilahnya. Gimana sih sebenarnya menurut Bu Gung sebagai senior ya Bu Gung?
senior dan benar-benar penggiat pemberdayaan perempuan yang di mana-mana pasti dah Bugung sudah keliling desa, keliling kabupaten, kota, pasti banyak yang curhat mungkin sama Bugung ya. ABC sampai Z lah Bugung udah denger. Nah, itu gimana menurut Bugung? Jadi sebelum saya ke Pak Paso ya. Ya. Ini pertama ini sudah mematahkan tesa. Kalau di Bali kan ngiring lanangnya dengan kan beda. Iya. Jadi sekarang Egaliter, ladies first egaliter. ya. Jadi Ladies first. sudah Ladies mulai first. untuk Betul. bisa mensosialisasikan egaliter pada Betul. hari ini. Jadi sebenarnya kalau menurut keyakinan dan pengalaman ya. Jadi saya sih berangkat dari pengalaman pola asuh di keluarga bahwa tidak pernah diperkenalkan bahwa itu laki-laki harus lebih. Ya, jadi kami itu memang dibangun oleh ayah dan ibu untuk bisa semua bertanggung jawab. Karena kebetulan, nah ini kebetulan saya lahir kan perempuan yang pertama nih. Waduh. Nah, jadi otomatis Career. ya pasti tanggung jawab sesuai dengan kelahiran lah. Betul. Nah, mungkin kalau saya di nomor 2, 3 mungkin enggak ya. Iya. Jadi artinya peran-peran domestik itu sebenarnya ketika saya sadar saat ini itu jauh lebih berat urusan domestik daripada urusan publik. Oh, betul. Ya. Itu Jadi betul kalau sekali. ketika urusan domestik itu selesai, mau jadi apa di luar sana kecil. Iya, betul. Karena urusan publik itu punya shift. Yep. Iya. Domestik punya nggak punya waktu, shift. domestik enggak. 24 jam ya, Bang, Iya. ya. Lanjutan. Betul. Jadi kebetulan saya lahir atau dibesarkan dari keluarga yang memang egaliter ya. Jadi mungkin karena ayah seorang pendidik guru ya, karena tamatan IKIP itu Pak Gorda. Mungkin nggak tahu itu semua. Jadi keguruan itu. Jadi artinya saat ini pun saya mau kemana saja untuk bicara atau mendengarkan apa kata perempuan. Ya ujung-ujungnya yuk kuliah. Betul. Ayo belajar. Belajar, Ayo berpendidikan. berpendidikan. gitu. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah berpendidikan, saya pikir apapun kita bisa Setuju. komunikasikan. Setuju. Nah sebenarnya kan kalau di adat terkait apakah hidup kita di ya pakailah kita puruse perdana ya. Sebenarnya kan itu laki-laki perempuan ketika melakukan interaksi yang bagus, kerjasama, kolaborasi, sinergi, baru ada kehidupan. Betul, keseimbangan. Keseimbangan peran di situ. Jadi pas Oh, banget itu. iya, Betul. jadi puruse perdana kalau umpamanya di Upakara, Ardena Reswari ya. Kalau itu tidak ada, tidak tuntas upacara. Berarti nggak bisa puruse aja, yang Nggak penting nggak bisa bisa. pradana aja gitu kan ya. Ya Jadi- pendeknya janganlah diomongin purusenya biar tak bangga gitu kan. Kan gitu. Jadi artinya Oke. jadi kita sama-sama menjadi bertumbuh dan berkembang, laki-laki perempuan harus bersama. Betul. Berarti secara Gitu. spiritual dan secara sosial politik sebenarnya puruse dan pradana itu juga punya tugas yang sama-sama. Perannya Iya, sama-sama bersama seimbang itu. ya. Iya. Nggak bisa yang dibilang bahwa oh ini gak enak loh, oh ini Ini gak enak enggak. wani gitu ya. Beda dengan kalau kita bicara kodrat. Oke. Nah. Sekarang pertanyaannya adalah kodrat wanita itu apa saja? Kodrat perempuan itu apa saja sih, Bu? Jadi kodrat itulah yang nggak bisa digantikan oleh siapapun. Betul. Yang namanya Nah, kodrat ya kan? Iya, kodratnya itu kan ya menstruasi kan. Betul, menstruasi. Kita nggak bisa kan ya Pak Pasa. Pak Pasa bisa menstruasi? Saya masih sehat. Jangan sampai ada yang berdarah. Jadi udah menstruasi mengandung. Iya. Betul. Kan laki-laki nggak bisa, walaupun agak feminin juga nggak bisa kan mengandung. Ya nggak bisa. Nah, Walaupun sudah ya sudah sekarang dioperasi, sudah apa dioperasi lagi gitu nggak ya. bisa. Ini Ya kan juga kita bisa. banyak bisa melihat. Jadi ini bukan karena adat Bali atau ini. Jadi perempuan emang kalau kodrat tuh nggak bisa digantikan. Sudah jadi tadinya kan menstruasi, Betul. mengandung, Lahir, habis mengandung melahirkan, terus menyusui, Betul. terakhir menopause. Itu 5M itu nggak bisa kita serahkan pada laki-laki. Memang sudah harus kita karena Udah kita harus sebagai kita. perempuan Nah, gitu kan ya. Tapi kita bisa disupport sama laki-laki kan ya. Iya, ketika melahirkan nggak Betul. disupport kan. Mm-mm. Nah sekarang istilahnya sih sekarang keren-keren baby blues gitu. Oke. Kalau zamanku nggak ada Seru istilah nih. itu. Baby blues iya benar Iya, itu nggak ada. istilah baru. Benar. Betul. Istilah baru, makanya- Itu istilah baru. Ya, jadi istilah-istilah itu yang buat juga pengkayaan saya ketika harus berbagi sama perempuan ya. Dulu saya kebetulan menjadi ibu tidak ada mentor karena di saat saya habis melahirkan ibu saya meninggal. Oke. Nah, jadi
Artinya hal-hal yang hari ini saya temukan, saya bisa lewati ya dengan sebuah usaha. Learning by doing. Learning by doing. Dan hari ini, saat ini, saya ada di sini juga karena learning by doing oleh Prof. Gorda. Wah, bukan dulu dong. Oh, merinding, saya merinding. Jadi saya nggak pernah dipersiapkan. Tapi itu benar banget, Bu. Saya dulu pernah dikasih tahu juga, kita sebagai orang tua itu nggak punya SOP. Nggak punya buku panduan katanya. Nah, maka gitu. dari itu, Saya masih merinding nih. saya apa yang harus saya lakukan agar ya minimal, walaupun saya ketika saya nggak ada ibu mendampingi atau membersamai, saya punya anak dan sebagainya, sampai ke sini akhirnya saya harus apa agar tidak selalu ya protes sama hukum adat yang sebenarnya kalau tidak dibaca, nggak diapain juga nggak masalah. Iya. Itu kan sebabnya karena dibaca di ini. Tapi Jadi kalau di compare ke lingkungan nggak juga gitu ya. Iya. Jadi Nggak semua ya. saya tidak juga sudah buat modul bagaimana bisa membuat karakter calon ayah dan ibu. Nah itu tadi dikatakan ada sekolahnya kan. Oh iya, Nah, katanya Ibu punya sekolah Iya. khusus perempuan ya. Iya gitu. Jadi itu jalan keluar yang yuk kita bongkar di sekolah itu. Itu kayaknya banyak yang nggak tahu nih, Bu. Itu posisi sekolahnya di mana? Kebetulan, nah ini cerita kampus saya di Singaraja. Itu adalah bagaimana ayah saya ketika kehilangan istri. Jadi apa yang harus ayah saya perbuat untuk ibu yang nggak ada. Jadi beliau mendirikan perguruan tinggi, terus mendirikan taman kanak-kanak, karena dia membayangkan bahwa kalau udah punya cucu, aku akan istirahat, nggak kerja lagi di Denpasar. Di Singaraja aku buat TK. Berarti sibuk jadi Sri Empu gitu kalau udah ini. Ya makanya wanita dipindahkan dirubah kata-katanya menjadi perempuan kan. Iya, perempuan. Nah, betul. Perempuan kan empu kan. Empu, nah, kita orang sakti gitu. Betul, perempuan Nah, di tengah-tengah orang kata sakti nggak boleh perempuan. protes gitu Betul, ya. kita juga sebagai kalau di dewa-dewa itu Iya, kan kita perempuan itu sakti, Iya, betul kan? saktinya kan. Jadi memang sebenarnya diksi-diksi yang sudah ada, kata-kata yang sudah ada itu memang sudah dibentuk spiritual itu Iya. gitu. Karena tubuh perempuan tuh memang tubuh spiritual. Makanya saya sering diajarkan juga, Bu, sama nenek saya sendiri bahwa yang harus kita jaga tuh harga diri dan tubuh kita, karena Iya. itu kunci utamanya. Iya. Sebagai perempuan kayak begitu. Betul. Oke. Seru sekali ya lebih tepatnya. Nah, jadi sekarang kita pindah dulu nih ke Pak Pasa nih. Perspektif laki-laki. Sebagai laki-laki gitu kan. Biasanya soalnya seperti ini. Kadang ketika saya bawa ini ke ruang publik atau monolog itu, ternyata saya pikir sama kayak Bugung, karena saya dibesarkan di keluarga terdidik juga gitu. Jadi saya pikir kayak yang masa sih masih ada patriarki kayak gitu gitu. Itu pemikiran saya. Tapi ketika kita posting di sosial media masih banyak, Bugung. Saya tuh sering banget dapat DM yang mana DM tersebut itu memang satu saya banyak dapat DM dari perempuan yang bisa dibilang mereka berkeluh kesah lah istilahnya tentang apa yang mereka alami. Di satu sisi saya diserang oleh laki-laki yang merasa bahwa perempuan nak mulai keto gitu. Perempuan tuh emang harus begitu tugasnya. Perempuan tuh nggak boleh pungkuh sama laki-laki begitu. Dan mereka itu tidak mendukung adanya emansipasi tersebut gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara emansipasi dan kesetaraan tuh bukan tentang kita bukan tentang itu, lebih keseimbangan kan ya. Soalnya sempat saya berdebat juga sama temen tuh yang saya bilang ya kesetaraan gender equality. Oh kalau gitu sekarang laki-laki boleh mukul perempuan loh. Kok udah mukul? Kok udah kesana kata-katanya gitu kan ya. Harusnya nggak seperti itu. Nah jadi kalau menurut Pak Pase, dalam hukum adatnya sendiri gitu kan ya, posisi Purusa Pradana ini sebenarnya kayak gimana? Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini kali pertama saya datang ke Sisi Project. Asik. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya dipertemukan dengan salah satu panutan saya juga. Ya, berarti Bugung ini panutan kita berdua ini. Bugung ini. Berat. Dan hari ini saya dipertemukan juga dengan kawan alma mater saya, meskipun kami hanya beda tingkatan. Beda tingkat lagi, satu tingkat ya. Saya tetap manggil kakak tingkat. Yang penting bukan peka yang hadir virtual. Betul. Oke. Nah, bagaimana kemudian memandang Purusa Pradana patrilineal patriarki dari perspektif keilmuan gender dalam hukum, salah satu mata kuliah yang kami ajarkan di Fakultas Hukum, dan itu pun saya juga sering mendengar cerita dari Bugung Tini karena beliau guru saya sekali lagi. Sejatinya sebagai masyarakat terpelajar,
kita harus rapi dulu membedakan frase. Karena antara patrilineal dan patriarki adalah dua hal yang berbeda. Betul, Ya. setuju. Patriarki merupakan suatu paham yang mengedepankan maskulinitas, ada di posisi tertinggi. Sedangkan ketika berbicara tentang patrilineal adalah garis menarik garis keturunan Ya. yang tidak dapat disamakan sejatinya. Betul. Hanya saja seperti yang tadi Mbak Nita katakan, ketika literasi kurang, Ya. lingkungan kemudian tidak mendukung, nah sesat pikirlah. Iya. Sehingga seolah-olah praktik patriarki yang sangat meninggikan posisi laki-laki itu dibenarkan dalam keluarga yang patrilineal. Niel, betul. Utamanya di Bali nih, ketika kita berbicara tentang sistem patrilineal yang dikemas dengan istilah puruse, dikaitkan apakah itu masuk nilai sosial atau spiritual. Ketika berbicara puruse dan perdana, menarik kalau kita membaca buku Pancadatu yang ditulis oleh Donder dan kemudian diterjemahkan menjadi lebih sederhana oleh Prof. Astiti yang guru kita Iya. bersama, Iya, Prof. Astiti itu dosen saya yang juga. sekarang kita beliau sekarang sudah hidup begawan. Iya, udah gawat. Judul buku beliau itu adalah Puruse Perdana dalam dalam hukum adat Bali dan agama Hindu. Ternyata Puruse Perdana itu dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama perspektif agama, ternyata ada 8 makna Puruse Perdana. Oke. Boleh simbol, boleh biologis, boleh kekuatan yang tidak termusnahkan. Karena dia adalah satu kesatuan seperti buku kesatuan, Kini sampaikan tadi. Menarik sekali ya. Dalam konteks hukum adat, maknanya juga ada 3. Makna sosial, makna biologis, dan makna tanggung jawab. Dan dalam aspek kehidupan sosial, kembali lagi, dia juga merepresentasi berapa makna. Jadi, pelan-pelan ketika ingin memaknai puruse dan atau perdana, agar tidak terjadi sesat pikir. Dan dengan gampang kita mengatakan puruse laki-laki Perdana. paling Dan tinggi, perempuan. punya privilege. Wah, Iya. sesat itu. Itu sesat, betul. Sesat. Nah, Jadi soalnya banyak juga ya ketika perempuan sedang mengandung, ketika lahir, terus bilang anaknya apa? Perempuan. Ya, kayak gitu tuh responnya. Anaknya apa? Laki-laki. Oh ya, nggak apa-apa, udah bagus punya laki-laki, nggak usah deh Nah, punya itu. lagi. Nah, banyak banget masih yang seperti itu. benar. Itu kan termasuk sesat pikiran juga gitu kan. Begitu. Jadi itu yang sering terjadi belakangan ini, yang memang sudah dari dulu sih lebih tepatnya. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara lagi soal posisi perempuan dalam hukum adat, Yap. saya juga sempat baca tulisan Artikel beliau banyak nih. tentang, nama beliau juga sempat disebut oleh Pak Manparto saat itu, Iya. yang memang sedang memperjuangkan tentang hak waris sih, ya. Hmm. Gimana tuh hak waris perempuan Bali yang selalu dibilang ada beberapa teman saya yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena kamu kan udah sampai SMA aja toh juga ntar kamu diambil sama orang, Ah, ikut sama orang, kita capek-capek bayarin kuliahnya tapi kamu ikut sama orang. Tuh ada tuh beberapa teman saya yang dapat kata-kata seperti itu dari orang tuanya. Tapi ada juga beberapa yang memang dibekelin sama orang tuanya, termasuk saya pun juga dibekali gitu. Saya juga. Iya. Saya dibekali gitu. Jadi saya tidak kosong melompong ketika datang ke rumah laki-laki seperti itu. Nah, jadi itu bagaimana sebenarnya Oke. dari sisi warisan dan posisi perempuan Bali dalam struktural adat? Benar. Ke saya dulu berarti. Iya, Pak Oke, Hasan laki-laki sebagai- dulu sekarang kita sebagai lihat. akademisi hukum Bukan adat. laki-lakinya, karena akademisinya Akademisi. dari Komadan. Siap. Betul, ya. Langsung direvisi itu. Benar. Di sini guru yang begini selalu sudah dituntun Nah, dulu. langsung direvisi. Saya mengirim invitation ke ibunya, ada salah kata satu langsung direvisi. Oke, menarik nih. Mengkaji posisi perempuan dalam praktik berkehidupan adat, utamanya di Bali. Dan tadi saya ingin menyitir sedikit ungkapan dari Mbak Nita, anak perempuan itu akan di tetangga. Atau doktrin kita yang selama ini berkembang di Bali, pana luh kalau udah digelah pisaga, Iya. yang sangat menyesatkan gitu. Dalam konteks masa lalu, kita berbicara tentang sesuatu yang lalu, saat ini, dan mendatang gitu. Yang lalu, benar kemudian terbangun paham yang, mohon maaf, agak keliru. Anak perempuan hanya urusan domestik. Betul. Anak laki-laki harus diperjuangkan setinggi-tingginya karena dia akan go publik. Akan menjadi citra atau menjadi garda terdepan keluarga. Padahal Wajah praktiknya nggak seperti keluarga itu. lah ya. Padahal tidak seperti itu hukumnya. Iya. Bahkan ketika yang saya tahu ketika Bu Gung sudah ke Puri Karangasem, beliau masih punya kiprah di rumah bajangnya. Iya. Itu berbicara tentang bagaimana peran perempuan. Nah, lalu bagaimana hukum adat memandang? Yang namanya hukum
dinamis pada prinsipnya. Betul. Ketika masyarakat sudah berkembang, akulturasi terjadi, pembelajaran dimulai dengan baik, dipahami dengan baik, gaya berpikir, angle, dan atau sudut pandang terhadap posisi perempuan dalam konteks hukum adat pun berubah. Andai kata dikaitkan dengan isu waris tadi. Ketika ibu-ibu bilang, ketika ibu-ibu sudah kemudian ke rumah suami, menjadi kerabat suami, bertanggung jawab di sana, ibu-ibu membekal. Seperti itu bahasa Balinya, dibekali. Bekali. Momentumnya adalah di tahun 2010. Ketika ada suatu lembaga yang disebut dengan Majelis Utama Desa Pekraman, melalui keputusan Pasaman Agung 003 tahun 2010, memberikan ruang anak perempuan yang kawin keluar tapi masih dalam agama Hindu, itu disebut ninggal pada tahun terbatas, dia berhak mewaris harta atas harta guna kaya. Benar seolah-olah terlambat. Kenapa baru 2010? Iya. Tapi ketimbang tidak. Betul, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Benar. gitu kan ya. Dan momentum yang kemudian terjadi ketika saya melakukan riset di tahun 2010-an. Kalau tidak salah itu sekitar 2012, sekitar 2019 bersama Ibu Dr. Sukerti, dosen kita juga. Faktanya ada satu keluarga di wilayah Denpasar Utara, dia tidak lagi memisahkan antara harta pusaka, harta guna kaya, harta sekaya, tapi dia bagi rata antara anak laki-laki dan perempuannya. Terlepas anak perempuannya yang kawin keluar. Betul. Berarti masyarakat Bali sudah moderat. Meskipun masih persen topik kita. Betul, masih belum semua ya. Momentum yang kemudian terjadi lagi ketika kita berbicara tentang isu waris adalah di 2023. Ketika desa adat yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya hukum adat dinaungi oleh Majelis Desa Adat yang kita sebut MDA sekarang, melalui keputusan Pasamuan Agung 004 tahun 2023 kembali menegaskan bahwa anak perempuan itu adalah mereka yang boleh mewaris terbatas dengan catatan ninggal kedaton terbatas. Tapi lain daripada urusan waris, sebagai laki-laki saya tidak ingin menomorduakan perempuan apapun itu alasannya. Oh, ya nggak boleh. Kita emang tidak boleh memperduakan. Perempuan harus jadi satu-satunya. Betul. Benar. Iya. Nah, ada lagi yang menyampaikan bahwa ada yang ngobrol ke saya bilang kayak gini. Ini warisan yang diberikan oleh orang tua ke anak perempuan ini yang penting tidak warisan dari leluhur kan gitu. Jadi warisan yang memang didapatkan oleh orang tua mereka bekerja itu yang dibagi rata. Kalau warisan dari leluhur itu menjadi tanggung jawab anak laki-laki nanti yang untuk meneruskan sebagai penerus kan begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kan sudah menjadi angin segar kalau bisa dibilang untuk beberapa perempuan Bali. Tapi tidak semua tahu akan hal itu. Kayak gitu. Tidak semua belajar akan hal itu karena masih di beberapa tempat itu masih banget mereka semua tuh memandang hal ini tuh masih hal yang tabu gitu loh, yang bias yang tidak bisa mereka bantah karena ini tuh kita bicarakan soal adat. Nah, kalau dari Bugong sendiri itu gimana Bugong? Menurut Bugong kan satu dari kalangan yang memang benar-benar wah luar biasa. Saya nggak perlu kalau saya sebutin semua ini kita habis durasi kita Bugong. Nggak usah saya katakan nanti teman-teman semua udah pada tahu, searching aja gitu. Siapa Ibu Gung Tini Gorda? Siapa yang tidak tahu Bu Gung Tini Gorda gitu ya? Gimana Bu Gung? Kalau menurut Bu Gung tentang warisan untuk perempuan di hukum adat kita? Emang ini lebih sensitif buat orang juga gerah kan ya. Betul. Ketika ngomong warisan itu dipikirnya kan materi aja. Padahal ketika bicara warisan kan bicara tentang hak dan kewajiban. Betul. Jadi saya ingin juga mengajak pada perempuan ketika ada sudah ruang yang sudah terbuka secara ya tadi dikatakan sudah ada aturan adatnya ya bahwa berhak mewaris dari guna kaya dan sebagainya. Sebenarnya kan kembali kepada kalau saya sendiri bahwa ketika mengambil kewajiban double itu kan berat ya sebenarnya. Betul. Nah ini yang saya ingin agar perempuan tuh nggak diiming-imingin gitu. Oke, kata warisan. Diiming-imingin seperti apa tuh? Kata warisan. Jadi berhak mewaris itu banyak yang kita ingin menuntut ini hak waris gitu. Padahal warisan yang paling hakiki itu adalah pendidikan disetarakan. Sepakat. Jadi itu udah saya ingat sekali ayah saya.
hanya bisa kuwariskan pendidikan yang nggak bisa di meja hijaukan. Wah, Iya. Kan? bagus banget tuh Kalau- kata-katanya. Kalau sertifikat Betul. tanah tuh. Iya. Wah. Emang sekarang Rawan juga. gelarnya bisa di meja hijaukan gitu. Iya. Dituntut sama anak laki-laki sekarang untuk dibalikin gitu kan. Bisa ya. Iya, jadi Betul. diberikan pendidikan seluas-luasnya. Terusnya. Gitu. Jadi dengan itu udah, loh, aku disetarakan. Betul. Gitu. Hmm. Jadi awalnya ya udah cukup S1. Begitu adik-adik saya S2, kasihan juga nih, udah anak yang duluan lahir nggak punya apa-apa. Nah, jadi udah S2. Berarti adik-adik ibu keduanya laki-laki. Adik-adik saya ya adik langsung kembar laki, yang paling kecil perempuan. Oke. Diapit berarti ya. Iya, Ya. jadi karena memang ayah mengelola lembaga pendidikan, dia tahu nih anakku yang pertama fokus di sebagai humas, ya gitu Oke. kan. Karena urusannya domestik banyak. Mm-mm. Jadi udahlah lebih banyak tahu tentang bagaimana pendekatan apa ya untuk membangun bonding gitu ya. Betul, Iya. negosiasi, Negosiasi. diplomasi. Jadi bertanggung jawab juga karena kan ketika ibu dan ayah pergi udah langsung ingat adik-adikmu 3. Betul. Jadi Udah tanggung ingat, jawabnya double. udah ingat zaman dulu ya. Ingat. Salah dikit kita dihukum. Iya. Nah, kenapa harus dihukum? Ya diberikan pemahaman. Nah, kalau sekarang kan nggak ada pemahaman itu. Nah, jadi pendidikan disetarakan, apapun nggak ada perbedaan. Nah, itu bagi kita perempuan itu udah suatu Privilege. privilege juga, Privilege. bahwa kakakmu perempuan ini tanggung jawab. Jadi Betul. dia udah memberitahu bahwa adik-adik harus hormat pada kakaknya. Jadi jadi sekarang udah gede-gede belum tentu ingat. Emang makanya di mana-mana di Instagram itu ada quotes yang mengatakan bahwa hati-hati kalau kamu sudah bertemu dengan perempuan, anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama. Asik. Sudah kelar itu. Kelar Jadi itu. memang kan asam garamnya justru ada di Betul. situ. Iya. Kan coba-cobanya ada di sana gitu kan. Mhm. Jadi memang tanpa disadari diberikan pembelajaran yang sangat luar biasa daripada kita dikasih teori. Kalau anak pertama itu. Nah, jadi karena kebiasaan seperti itu dan selalu diikutsertakan. Jadi kita udah nggak bicara tentang adik laki-laki dapat warisan berapa, enggak. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika perempuan itu diajak bersama-sama di dalam pola asuh, itu sudah nggak berpikir tentang warisan. Iya. Iya. Betul. Karena dia sudah disetarakan semuanya. Betul. Sebenarnya Dari perempuan perhatian, butuh- dari apapun Yes. gitu. Perempuan tuh butuh support. Berarti ini Iya, pas banget. ya makanya butuh hanya ya support system itu Benar, gitu. Mm-mm. Nah, itu jadi ketika itu sudah ada, kan orang duit nggak penting. Padahal semua sih penting duit. Penting juga. Penting Jadi Bu. itu. Skincare. Iya. Penting. Jadi itu. Jadi Salon itu terus, penting. yang penting juga diberikan pemahaman bahwa ketika bicara waris itu melekat hak dan kewajiban, enggak hak aja. Betul, setuju. Gitu. Nah, Setuju. contoh katakan tadi bahwa perempuan akan kawin keluar ya. Ya jelas. Mhm. Di dalam rumah keluarga suaminya pasti dikasih tanggung jawab juga. Betul. Coba sekarang harus bertanggung jawab secara puruse perdana itu ya di rumah di Bajang itu. Emang bisa. Orang di rumah laki-laki saya aja masih kompromi sama suami, boleh nggak hari ini saya nggak ikut. Nah, Nah, ini itu. menarik nih. Ini menarik Iya, nih. Karena jadi itu. karena banyak yang bilang, kalau misalnya kita melihat sekarang profil dari Ibu Gung Tini Gordani, sepertinya kalau misalnya orang lihat dari luar, nih kayaknya kasihan suaminya nih terjajah. Iya betul. Gitu nggak sih Bu? Ya, Pasti dibilang kan? saya adalah baru perempuan lagi dari bulan. Oke. Masih di bawah telapak kaki. Aduh, padahal takut juga kalau ada suami gini kan. Iya, Cuman, padahal kita sebagai nah inilah perempuan itu ketika ya. kita dapat bebas bicara dan sebagainya, pasti kita dapat stigma itu. Betul, betul. Saya setuju. Padahal sebenarnya ketika perempuan itu dikurung ya, ketika perempuan itu tidak diberikan haknya untuk bersuara, haknya untuk berpendidikan, ya mereka akan teriak pada umumnya kan. Tapi ketika mereka diberikan ruang, tapi ketika mereka diberikan batas, itu pasti akan berbeda jadinya. Nah, yang kaget itu kan ketika tadi kita bincang di bawah, Bu Gung bilang saya izin sama suami saya dulu sebelum Iya. saya berangkat. Kalau misalnya dilihat dari profilnya, sepertinya kayaknya
Bugong adalah orang yang suaminya penting. takut sama Bugong. Tapi di sini perempuan itu bisa memposisikan dirinya gitu. Perempuan itu tahu persis dirinya ini sebagai ibaratnya pradana ya, sebagai pendukung support dari laki-laki gitu. Tahu Saling persis. support. Ya, saling support. Nah, di sini sekarang pertanyaannya, bentuk support laki-laki terhadap sistem patrilineal ini apa? Kira-kira Oke. Pak Pasto sebagai laki-laki. Baik. Sebelum Pak Paso ya, Oh ya, laki-laki nggak boleh terus ngomongin patrilineal. Nggak Dia tidak bisa menjadi satu karakter, itu yang kita lihat. oke. Oke. Setuju di situ. Tuh. Berarti Ya. patrilineal itu bukan karakter. Benar. Bukan. Iya, karena kalau nggak salah katanya ada puruse itu perempuan juga ada. Bisa. Iya kan, Gitu. kalau ketika kan ini udah banyak peluang yang bagus ya diberikan oleh perempuan ketika nggak punya anak laki, perempuan itu nyentane. Ya. Tuh, Itu yang tanah. itu juga kompromi. Kalau memang nggak mau kan nggak bisa kita paksa. Benar. Artinya udah diberikan ruang Betul. untuk bisa bernegosiasi. Kenapa nggak lakukan komunikasi itu sehingga nggak ada lagi itu urusan perdana. Iya. Sudah Oke. bersama, Oke. Berarti itu jalannya sama-sama berarti ya Pak Iya. saya? jalan Betul. sama-sama. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bicarakan lagi nih Pak, sering banget saya sempat bertanya, wanita di lingkungan adat Yep. itu biasanya agak tabu nih. Belum pernah saya dengar bendesa adat perempuan. Ya. Ya. Belum Iya. pernah Hmm. ya. Kalau kepala desa perempuan pernah Ada. saya dengar. Oke. Sudah ada. Saya dengar. Sudah Lurah ada. ada. Kaling juga sudah Lurah ada. juga Ya, ada. Kaling sudah Lurah mulai ada. perempuan juga Benar. sudah ada. Tapi di sini bendesa adat Iya. itu jarang sekali memang perempuan. Nah, Hmm. itu apakah ada hubungannya dengan sistem patrilineal ini atau memang keterbatasan kita sebagai perempuan di lingkungan adat tersebut? Oke. Pertanyaan yang sangat penting dan bagi saya ini membangun ya untuk kedepannya, utamanya bagi pribadi perempuan Bali utamanya. Berkenaan dengan kedudukan keperjuruan di desa adat dan atau di tataran Banjar. Kenapa perempuan sedikit sekali ruangnya? Bahkan kalau kita kaitkan dengan politik, justru di tataran DPRD perempuan sudah diberikan affirmative action ya, itu, ya. diskriminasi Dengan positif 30%. persen itu. Ketua DPR. Oh. Kita kan Kok di adat perempuan, belum ya. nih gitu? Kok di adat belum? Tapi ada fakta kemudian keterlibatan perempuan sekarang mulai tampil di lembaga adat yang disebut dengan Pasikian Krama Istri. Pasikian Krama Istri. Itu bisa dibaca di dalam ketentuan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Yang notabene itu terbangun di setiap desa adat. Tujuannya apa? Kembali lagi, agar perempuan itu benar tampil di ruang publik. Mungkin benar, belum di tataran sampai dengan menjabat sebagai bendesa. Iya. Hanya saja perempuan punya hak untuk bersuara, ikut menentukan hal-hal yang dirasa prinsip Betul. yang terjadi di kehidupan bermasyarakat adat di Bali. Berarti pengambilan sikap itu diberikan oleh perempuan Diberikan, sebenarnya. diberikan. Karena kan kebanyakan yang kita tahu yang datang ke Pauman gitu Yeah. ya, gue kan laki-laki. Yeah. Dan perempuan tuh kadang nggak tahu apa gitu, Benar. apa yang terjadi diskusi di situ, apapun keputusannya Nah. itu dari laki-laki memutuskan. Berarti di sini lebih menekankan bahwa oke, memang perempuan ini di dalam adat dan sistem kekerabatan kita patrilineal ini tuh memang kita tuh berhak bersuara juga gitu. Benar, Jadi laki-laki pun juga harus nanya ya Bu ya. benar. Nanya dulu ke istrinya, boleh nggak ini saya ngambil keputusan ini kan gitu ya. Sebagai contoh misalnya ibu-ibu di Banjar saya sebagai pakai contoh ya, bukan kemudian saya maksudnya promosi Banjar saya nih gitu. Banjar Tasan kan Kajo. pengalaman. Pengalaman. Kita bicara tentang praktek di lapangan. Ketika kita paru di tataran Banjar saja, bukan di desa adat, mereka yang disebut sebagai krama istri, meskipun hanya perwakilan, mereka diundang gitu. Untuk kemudian diberikan ruang duduk di pada saat forum rapat, maunya apa nih gitu. Untuk ikut bersuara. Oke. Masalah kemudian perempuan sudah siap bersuara atau tidak, kita perlu ruangnya dulu. Masalah bisa dan atau tidaknya by proses. Oke. Kembali lagi tadi Ya. learning by doing Ya, ya. learning. Bu Iya, Safai. iya. Berarti emang ruangnya harus Ruangnya disiapkan disediakan dulu, dan gitu itu ya. ada gitu. Emang itu mungkin yang menjadi masalah ya Bu ya, karena ruangnya nggak ada. Apa bagaimana? Ya, ruangnya sebenarnya dari dia sudah bersuami istri ya, kan udah bersepakat. Jadi itu sebenarnya budaya di internal sih. Kalau memang perempuannya atau laki-laki tidak memang memutuskan sesuatu tidak dari diskusi dan sebagainya, nah itu kan tidak
mempunyai bargaining position ya. Betul. Perempuan itu bicara Iya. dan sebagainya. Keseimbangannya nggak jalan berarti. Iya, jadi itu lebih pada bukan hanya ketika dia sudah menikah, Mhm. itu dikembali kepada pola asuh. Waktu perempuan itu masih di Rumah keluarga. bajang gitu istilahnya. Waktu pada saat bajang bagaimana Iya, pola betul. asuhnya kan begitu. Karena memang berita terakhir kemarin yang saya dengar gitu ya 2025 kemarin itu banyak sekali kasus perceraian Iya. Yang memang justru perempuan yang bukan betul. gitu. Justru perempuan yang menggugat. Jadi kan di sini berarti perempuan kita sudah tersadarkan kan gitu. Nah sekarang mau sampai kapan seperti itu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya laki-lakinya juga tidak ikut tersadarkan gitu, kalau perempuannya saja bisa habis Bu. Kita nggak bisa meneruskan pulse lagi Iya, nantinya. makanya saya kemarin Mbak Nita itu harus jejak laki-laki Betul, dong, iya. gitu. Jadi biar memberikan jadi proses pembelajaran bagi ini juga setiap kegiatan bicara tentang gender Mm-mm. pasti perempuan. Iya. Betul. Padahal gender itu kan laki-laki dan perempuan. Iya. harus paham. Benar. Dan pembagian tugas tersebut Ketika juga kita nggak mampu mengkomunikasikan kan beda persepsi, beda lagi hasilnya. Benar. Nah, kalau udah bersama-sama, jadi Enak. problemnya kita tuh, artinya ya saling ini mengisi. Gitu. Oke, ya memang sangat menarik sekali sih ketika kita membahas tentang terutama di Bali ya, karena banyak sekali masih bisa kita bilang ketidakseimbangan peran di situ yang masih sering banyak terjadi karena menurut beberapa orang tugas itu punya gender. Gitu. Sekarang saya tanya sama Pak Paso dulu deh. Pak Paso nyapu nggak di rumah? Nyapu. Ngepel nggak Pak? Nyuci piring juga? Cuci piring. Oke. Ini nggak cuma di podcast ini aja kan? Pak Paso Oh, bukan pencitraan, sudah. Oh sudah, nanti istrinya Pak Paso boleh komen. Kalau Bukain tiba-tiba nih. ini nggak real. Di muka umum aja bilang nyapu ya. Nyapu ya. Gitu ya. Ngepel iya. Oh, gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Pada intinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gung Tini, gender kita berbicara tentang peran. Peran itu dikonstruksi secara sosial. Sosial. Tuh. Jadi jangan mengaburkan antara peran yang dikonstruksi secara sosial dengan kodrat. Itu sudah pesan prinsip dari Bu Prinsip, Gung Tini di awal. Hanya itu aja. Sehingga pertukaran profesi antara suami dan istri dalam konteks kehidupan rumah tangga, saya kira sesuatu yang wajar. Bahkan mohon maaf, terkadang kan ada paradigma yang dibangun, jangan mencuci pakaian istri berarti itu merendahkan derajat suami. Nah, Kalau kita kemudian menjadi bekerja di Binatu atau di laundry bahasa kerennya, itu pakaian siapa gitu? nah itu benar itu. Jatuh sekali gak harga diri sebagai Iya. laki-laki? Jadi gini Pak, yang punya laundry itu biasanya tidak menerima pakaian perempuan. Bisa jadi seperti itu, hanya mencuci pakaian laki-laki kayak gitu jadinya. Aduh. Spesial. Spesial Iya. laki-laki. Cara pandang yang harus kita rubah Iya, sebagai betul. laki-laki. Nah itu tuh ya, makanya saya hadirkan kedua akademisi saya yang sangat luar biasa ini ke sini juga tujuannya untuk bisa mengedukasi Iya. teman-teman Berubah mindset melalui pendidikan. Iya. Gitu ya Pak. Benar, sepakat. makanya. Jadi ya memang perempuan Bali itu sekarang kita lihat, makanya sering banget ya kalau saya ketemu teman-teman saya yang di luar Bali itu pasti dia komen seperti ini. Tapi perempuan Bali tuh emang hebat-hebat loh. Mereka tuh kuat-kuat ya karena kayak Gugungnya sendiri dari kecil dididik sebagai seorang kakak sebagai seorang ibu sebagai seorang istri gitu, sebagai seorang anak pertama padahal bukan purusa, tapi harus bertanggung jawab untuk adik-adiknya yang laki-laki juga gitu kan. Nah, itu yang membuat kenapa juga sering saya lihat pelaku-pelaku UMKM kita kebanyakan perempuan Bu. Iya. Gitu, iya kan? Benar. Nah, ini kan saya juga dapat salah satu Iya. apa namanya minuman yang memang perempuan ya Bu ya. Ini minuman apa Bu namanya? Oh, ferment. Itu ya ferment. Fermentasi. Iya. Berarti ini semuanya difermentasi. Iya. Oke, jadi yang Jadi perlu proses gitu kan. Kalau di jus gampang ini, jadi dibuat untuk untuk kesehatan juga, kesehatan lambung. Dan ini pelakunya penggiatnya semua perempuan ya Bu ya. Iya. Memang seger banget sih. Ya. Nah, Bu Gung sendiri sebagai tim yang memang aktif juga ya Bu ya di kementerian, Ya, program-program kementerian sebagai pemberdayaan perempuan. Ada pesan nggak Bu Gung untuk perempuan-perempuan kita yang di Bali gitu? Mungkin kita nggak start dari perempuan yang memang sudah menikah atau mungkin memang sudah dewasa, tapi kita start dari yang kecil-kecil dulu nih, dari yang baru lulus SMA bahkan dari yang masih kuliah. Mungkin Bu Gung ada pesankah ke mereka gitu untuk sebagai perempuan Bali itu apa sih yang harus kita lakukan? Step apa sih yang tidak boleh kita takuti? Itu karena setahu saya
perempuan itu harus punya 4B sih kalau saya ya. Beauty, brain, behavior, and brave. Oke. Ya kan, brave karena biasanya cuma ada beauty, brain, behavior. Yep. Tapi kita biasanya takut nih, takut untuk ngambil keputusan, takut untuk ngambil sikap. Karena dari kecil kita tidak terbiasa sebagai perempuan itu diberikan untuk ruang argumen. Yep. Nah kalau saya dari kecil, karena saya juga dari darah Singaraja Bu Gong, Iya. dan darah Jimbaran juga, argumentasi itu diberikan sekali. Jadi saya sudah terbiasa berargumen. Jadi saya terbiasa ketika kemarin di rumah laki-laki itu saya bertanya ketika itu sudah kayaknya ini nggak masuk akal, kok bisa, kenapa? Gitu. Tapi kan tidak banyak perempuan yang seperti itu. Benar. Gitu ya. Jadi mungkin pesan-pesan dari Bu Gong kira-kira untuk adik-adik, untuk teman-teman kita perempuan-perempuan di luar sana, di spesial untuk Hari International Women's Day. Jadi bukan untuk perempuan Bali, ya perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Jadi apa yang menjadi PR dari perempuan itu bukan berarti kita sedang merendahkan. Ya. Nah, jadi saya mencoba untuk merubah mindset dari perempuan katanya menjadi orang nomor 2 dan sebagainya. Dengan bagaimana kita mengisi diri dan melalui pendidikan. Nah, kebetulan juga karena memang ayah dan ibu juga lembaganya dari SMP, kalau yang Denpasar SMP, SMA, SMK, S1. Nah, terus yang di Buleleng dari TK. Nah, jadi tanpa juga kami sadari bahwa luaran itu memang harus sedini mungkin memberikan suatu edukasi terkait laki-laki dan perempuan harus bersama. Tuh. Gitu. Jadi urusan kodrat itu udah harga mati, itu nggak usah didebat. Betul. Selebihnya adalah perlu dikomunikasikan. Komunikasi. Ya, jadi itu harus ada dialog bagaimana. Saya jadi pengalaman saya. Kalau orang Buleleng itu kan nggak terlalu adatnya kental banget ya. Iya, iya. Untuk menjahitan apa gitu. Bapak saya melakukan pekerjaan domestik. Iya, jadi artinya ya, saya ketika sudah bersepakat bahwa kamu calon suami saya, aku calon istri, kamu ada calon istri. Yang saya perlu dekati bukan pacar saya gitu. Tapi Saya ketika diajak ke rumah, saya langsung ngomong sama ibu, calon mertua saya. Apakah ibu mencari menantu yang harus buat Banten, buat ketupat waktu itu ya banyak macam lah. Soalnya puri. Terus ibu mertua orang Brahmana. Kan serem-serem banget nih. Orang Buleleng nggak pernah biasa. Kadang-kadang kacang keluar aja nggak sama kayak di Badung kan di Denpasar. ya ribet ya. Jadi saya tanya itu, bukan urusan yang lain. Akhirnya begitu disambut modern banget gitu. Jadi saya mencari menantu bukan untuk itu. Mencari menantu untuk menjahitan berarti ekonomi nggak jalan. Iya, Gitu. Jadi kamu bisa mencari uang sebanyaknya dan kamu bisa berdayakan ekonomi. Kalau kamu bisa semua, kapan ekonomi berputar? Langsung saya yes. Langsung yes I do. Aduh, Gitu ya. satu hal yang prinsip tenang. Iya, iya. Jadi udah nggak takut. Ya udah bangun dengan pasangan Pasangan gitu. jadinya ya. Berarti benar. Saya udah mengambil hati ibu gitu kan. Betul. Jadi nggak ada lagi versus menantu dan versus mertua gitu ya. Berarti itu benar loh. Itu salah satu pesan yang mengatakan bahwa ketika kita menikah itu kita tidak hanya menikahi pasangan kita juga menikahi keluarganya. Jadi pendekatan atau strategic approach yang bisa kita lakukan juga ke keluarganya. Jadi harus dipastikan dulu Bu ya. Saya masih boleh kuliah nggak? Saya masih boleh kerja nggak? Gitu kan ya. Karena saya juga praktisi human resource ya, saya praktisi HRD, itu saya sering banget menerima surat resign itu dari beberapa orang yang kita lihat itu potensinya bagus banget Bu. Cuman saya disuruh resign sama mertua saya gitu, katanya nggak ada yang ayah, nggak ada yang A B C D gitu. Jadi itu kan kasihan ya. Disitulah ketika ruang gerak perempuan mulai dibatasi oleh aturan atau adat, itu yang sebenarnya masih sering terjadi di Bali. Gitu. Tapi kamu nggak bisa menjahitan, tapi kamu harus bisa membantu. Ya, itu Dan kamu harus paham ini Banten untuk apa, untuk apa. Oke. Nah, ini penting ya. Saya boleh tambah ya. Ini pembahasan sangat seksi banget. Jadi saya boleh tambah lagi beberapa menit karena saya nggak mau sia-sia nih mengundang bintang tamu yang luar biasa ini, karena ini pembahasannya daging semua dari tadi. Saya nggak tahu yang mana aja yang bisa di-cut ya kan. Oke. Jadi gini Bu, tadi bicara soal bebantan itu sendiri ya Kak. Bebantan itu sendiri.
apakah membanten ini hanya tugas perempuan? Karena sering sekali seperti ini. Kita sebagai perempuan itu datang ke rumah laki-laki. Oke. Otomatis kayak Bugong dari Buleleng nikah ke Karangasem, Bugong hanya tahu bagaimana cara membanten di Buleleng. Ya nggak Bugong? Bugong nggak tahu dong bagaimana cara membanten di Karangasem kan gitu. Nah, di sini berarti kan peran laki-laki itu diwajibkan untuk mengajarkan. Iya, untuk ngajarin ya Bugong ya. Ketika Bugong nikah sama Enggak, itu makanya saya bilang, ketika kita sudah bangun komunikasi dengan calon mertua, ya, dan kita berani apa namanya, kelemahan kita ya, kita perlihatkan, jadi nggak perlu kita sembunyikan, nggak perlu cari gitu ya, 24 jam kali 365 hari kali. Sampai sekarang saya 33 tahun. Waduh, luar biasa itu capek banget ya. Tautannya susah banget. Jadi mertua mengajari kalau di Denpasar seperti ini, sekarang sini ada pelingga sekian. Jadi suami ikut. Ikut pada saat saya diberikan suatu edukasi. Mendampingi. Berarti memang harus didampingi gitu. Nggak ada yang istilahnya perempuan ketika nikah nyebur terus dia harus mempelajari semuanya sendiri. Gitu. Betul begitu Pak Pasa? Sepakat ya. Pak Pasa harus didampingi. Sepakat apa karena ada kita berdua atau memang memang seperti itu harusnya laki-laki. Tapi kayaknya karena kebetulan berkecimpung di dunia pendidikan ya pasti benar. Dan hukum adat juga Bu. Hukum adat jadi juga. benar-benar tahu gitu. Nanti mau tak catat nih kalau awas pelanggaran adat. Siap. Nggak benar. Lebih makanya kalau sudah laki-laki yang ikut menjadi agen perubahan bagi adat itu sendiri, ya perempuan harus tidak boleh tuh untung suami saya di bawah saya, nggak boleh gitu. Oh iya benar. Jadi sama aja sebenarnya gitu. Nah itu yang ya. terima kasih. Benar sih Bu, terkait dengan memposisikan diri sebagai suami di dalam rumah tangga dengan fenomena yang tadi. Ketika ada perbedaan budaya dari cara membanten, apakah kemudian istri harus belajar secara mandiri? Saya kira sih memang peran suami di sini harus dituntut. Karena kembali lagi membanten adalah peran, bukan kodrat, bukan gender. Gender. Membanten bukan gender. Iya, bukan isu yang kodrat yang hanya perempuan. Tapi ketika kita sebagai laki-laki tahu tradisi di rumah kita tentang tata cara membanten, bagaimana mengaturkan. Ketika ada orang baru yang masuk, istri kita yang jadi bagian dari hidup kita, wajar kita memberitahu. Sehingga nanti mereka akan jadi paham gitu. Iya, karena kan perempuan itu ada siklus yang namanya menstruasi ya. Jadi ketika perempuan menstruasi berarti membanten gitu. Kan nggak mungkin gitu ya Bung ya. Pasti itu digantikan perannya oleh laki-laki juga gitu. Benar. Nah itu yang masih sering saya sayangkan gitu ya, karena saya tuh sempat ngamuk waktu itu. Saya lagi antre di salah satu pura di Jembaran. Saya lihat istrinya sudah bawa open, terus sudah bawa canang, terus bawa tempat tirta gitu kan ya. Bingung nih sekarang. Terus suaminya cuma pegang handphone kayak gitu. Terus istrinya bilang, saya mau ngatur canang boleh dibawain dulu nggak? Terus si suaminya nyaut tuh di belakang saya bilang, aduh, aku cowok, ngapain aku bawa kayak gini-gini? Saya tuh otomatis langsung ke belakang. Saya langsung bilang kayak gini, mungkin nanti dia akan nonton saya. Saya bilang kayak gini, siapa yang bilang bahwa kebenaran bisa ngurangin kegantengan kamu? Saya bilang gitu. Jadi nggak ada salahnya perempuan istrimu tuh sudah penuh tangannya. Jadi ada salahnya kamu bantu kayak gitu. Masalahnya apa ya, Mbak Nita ya? Kok masih sih banyak hal seperti itu Kak Pasa? Ini yang kemudian kita sebut sebagai, mohon maaf ya, tanpa mendahului teman-teman yang belajar tentang budaya. Ada yang disebut dengan istilah ideologis hegemoni. Bahwa ada sesuatu yang harus dipertahankan untuk alasan sesuatu. Karena patriarki itu membuat suatu pihak merasa nyaman selama sekian periode, maka banyak pihak yang merasa takut kehilangan rasa nyaman. Kalau dalam konteks jabatan misalnya sudah enak nih menjabat, tiba-tiba nggak menjabat, posporo sindrom tuh gitu. Iya, power syndrome benar. Kalau dia kena susah sekali juga susah berdiri. Nah, mungkin itu yang terjadi ketika laki-laki sudah dimanjakan dengan praktik patriarki, merasa diistimewakan, dinomorsatukan. Ketika kemudian mengambil peran-peran yang notabene sebenarnya itu dapat dipertukarkan, yang notabene kebiasaan kebetulan perempuan yang mengambil peran itu misalnya membawa keben, tiba-tiba merasa kewibawaannya menurun itu, karena masuk akal sebenarnya. Betul. Hal-hal yang seperti inilah harus diubah gitu loh. Di sanalah kemudian kita mengenal adanya kaum feminisme dalam konteks pergerakan gender. Bagaimana kemudian
isu gender ini hanya bisa selesai ketika laki-laki ikut berperan seperti yang Ibu Tini sampaikan tadi. Itu betul. Kita harus merubah cara pandang, cara berpikir bahwa perempuan itu bukan subordinat, perempuan itu bukan mereka yang dapat kita marginalisasi. Mereka adalah setara dengan kita, meskipun tidak sama. Memaknai setara itu yang perlu proses. Betul. Setara apa maksud setara itu sih, itu yang perlu dimaknai secara mendalam. Dimaknai secara dalam. Karena kesetaraan menurut mereka adalah apa yang boleh dilakukan laki-laki, boleh dilakukan perempuan. Tapi itu betul dalam garis besarnya. Cuman kan yang kayak tadi saya bilang, ada yang bilang berarti sekarang saya laki-laki boleh mukul perempuan berarti gitu. Nah itu tuh kebanyakan tuh dibawanya ke arah-arah yang seperti itu. Negatif. Jadi ya sekali lagi, kalau misalnya kita bicara tentang adat, tentang patriarki, itu emang lagi rame banget gitu ya. Banyak banget. Jadi Bugong sama Pak Paso tuh jangan kapok-kapok, nanti kita undang lagi. Karena masih banyak banget sebenarnya perbincangan, masih banyak banget bahasan yang harus kita bahas. Cuman karena terhalang, ya waktunya sudah, saya dari tadi sudah diingetin. Sudah ada sekitar 30 menit tambahan. Ya. Jadi sayang sekali untuk diskusi kita hari ini, malam ini tuh ya kita harus selesaikan sampai di sini. Cuman saya pengen dengar satu statement deh dari Bugong dan Pak Paso gitu. Statement mengenai bagaimana kita menyikapi sistem kultur sistem kultur kita dengan generasi yang saat ini. Karena generasi kita saat ini udah terkenal pemberani. Ya, mereka terkenal pemberani. Mereka udah tidak memandang lagi istilah saya laki-laki, kamu perempuan kayak gitu. Gimana tuh Pak Paso? Saya sederhana saja ya dengan menggunakan istilah anak-anak masa kini. Adat dan atau hukum adat yang berbicara tentang peran dan laki-laki dan perempuan adalah dinamis. Jadi kita sebagai person yang melakoni hukum juga harus berpikir dinamis, jangan statis. Hanya sesederhana itu saja. Tapi itu butuh kesadaran. Itu yang berharga. Kuncinya adalah kesadaran ya. Oke, kalau dari Bugong nih ya, statement ini akan saya pokoknya setiap statement dari Bugong itu selalu ngena kayak tadi itu, pendidikan adalah hal yang tidak bisa digugat di meja hijau. Itu kayak salah satu statement yang baru saya dengar tapi betul juga gitu ya. Gimana Bugong? Pesan-pesan buat adik-adik kita yang masa kini nih, yang kayaknya kebanyakan juga anak-anak Bugong juga seumuran ini ya. Dan dua tuh. Ini kayak masih seumuran. Cucu udah punya cucu. Semua punya cucu, baik. Oke, baiklah. Gimana Bugong? Siap belajar dari siapapun. Siap belajar dari siapapun, setuju. Jadi siapapun adalah guru ya Bu ya. Kita ini di hidup ini adalah sekolah gitu ya. Kita tetap sekolah hidup ini karena setiap orang yang datang itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi latihan, dan bisa menjadi ulangan. Terus nanti pada akhirnya kita akan tes gitu kan. Kalau nggak lolos, pulang lagi ke catatan. Oke, saya terima kasih sekali kepada Bugong dan Pak Paso atas kehadirannya malam ini, luar biasa. Seperti yang tadi saya bilang, apapun itu insight dan apapun yang kita bahas hari ini tidak lebih dan untuk sekedar mengedukasi juga ya Bung ya, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang perlu tahu bahwa hal ini itu kita tuh sudah hidup di zaman emansipasi yang beneran emansipasi, bukan hanya sekedar kata-kata aja ya. Jadi izin saya closing, Bung, sekali lagi saya terima kasih banyak, Pak Paso terima kasih banyak, sekali lagi. Jadi saya tutup dengan closing statement dari saya. Jadi patriarki itu bukan salah satu sistem kuasa yang memang saat ini menjadi sistem sosial. Patriarki itu adalah sebuah sistem yang memang tidak relevan sama kita dan bukan warisan juga gitu ya. Jadi ibaratnya kita sebagai perempuan Bali pada umumnya, karena kita ada di Bali ya, dan sebagai perempuan dimanapun di Indonesia seperti yang Bung tadi bilang, kejarlah karirmu, berpendidikanlah. Maka dunia ada di tangan. Semangat puanku! Yeay!